Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan di episode 13. Sayang, karena kita sudah sampai di sini, mari bermalam di sini. Sejujurnya, aku sudah tidak sabar ingin mencumbumu sejak tadi. Andreas menggendong tubuh Jenny yang sama sekali tidak terasa berat baginya. Ia tidak sepenuhnya membual soal perkataannya jika ia ingin mencumbu Jenny. Bahu Jenny yang terekspos serta leher jenjangnya yang tidak tertutup rambut karena ia menguncirnya membuat Andreas tidak dapat membohongi dirinya jika ia memang tergoda dan ingin menyentuh Jenny. Jantung Jenny tidak dapat berhenti berdebar saat Andreas melangkah perlahan memijakkan kakinya menaiki anak tangga. Turunkan aku, Andreas. Tangan dan kakimu bisa sakit karena menggendongku seperti ini. Jenny berucap sepelan mungkin agar Darwis dan Tiffany tidak dapat mendengarnya. Tapi Andreas tidak menoleh dan terus menggendong Jenny hingga mereka sampai di lantai atas. Andreas menoleh ke arah kakeknya yang masih melihat ke arahnya, lalu ia tersenyum. Ia tahu caranya agar membuat kakeknya lebih kesal lagi. Andreas kemudian menurunkan Jenny. Lalu tanpa permisi, Andreas meraih wajah Jenny dan menciumnya dengan hangat. Jenny mencoba meronta, tapi tubuhnya tidak dapat bergerak karena Andreas memeluknya. Tenanglah, kakek tua itu sedang melihat kita. Andreas berbisik setelah melepas ciumannya karena Jenny terus saja berontak. Tapi ia kembali mencium Jenny setelah itu. Perasaan itu kembali muncul saat Andreas melepaskan tautan di bibir mereka. Ia tidak lagi peduli akan kakeknya kini. Ada sesuatu di dalam diri Jenny yang selalu menariknya untuk terus mendekat dengannya. Andreas masih menatap wajahnya yang kini berpaling. Ia terlalu malu untuk melihat wajah Andreas, meskipun ia tahu Andreas menciumnya hanya untuk membuat kakeknya bertambah kesal. Tapi Andreas menggunakan tangan lembutnya untuk membuat Jenny menatapnya lagi. Saat mata mereka bertemu kembali, perasaan itu datang lagi. Andreas tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Ia kembali mencium Jenny dengan lembut. Jenny memejamkan matanya saat merasakan Andreas menyesap bibirnya lembut. Ciuman ini terasa manis dan meletupkan sesuatu di dalam hati Jenny yang membuatnya menjadi bergetar. Andreas, Jenny mencoba mengingatkan Andreas, tapi ciuman yang diberikan Andreas begitu menggoda hingga ia tidak dapat mampu untuk tidak membalas Andreas. Jenny mengalunkan tangannya di leher Andreas. Ia menjinjitkan kakinya agar dapat sepenuhnya merasakan hangatnya kecupan yang Andreas berikan. Andreas tahu ini salah, tapi ia tidak peduli. Bahkan jika jantungnya berdebar kencang seperti saat ini, Andreas tidak peduli. Kehangatan yang dirasakannya saat ini menuntunnya untuk membawa Jenny ke dalam kamar tanpa melepaskan tautan mereka. Apa yang terjadi sekarang? Aku tidak dapat menghentikan dan kami terus melangkah lebih jauh lagi. Bahkan tangan Andreas tidak sungkan menyentuh tubuhku yang membuatku menggerang dan mendesah tanpa aku sadari. Pintu kamar telah tertutup rapat kini. Andreas merebahkan tubuh Jenny di atas tempat tidur lembut yang membuat mereka seakan mendarat di atas awan. Napas mereka terengah-engah saat Andreas melepaskan ciuman mereka. Jenny menatap bola mata Andreas yang berwarna coklat dan mengikuti setiap gerakannya. Ia harus berhenti sebelum terjebak dan tidak dapat keluar lagi. Andreas, Jenny memanggil Andreas dengan suara sedikit bergetar. Andreas sangat dekat dengannya. Ia dapat merasakan hangat suhu tubuh Andreas yang menindihnya. Aku suka setiap kamu memanggilku seperti itu, Andreas. Panggilan itu yang lembut dan berbeda. Andreas berbicara dengan lembut, kelembutan yang membuat hati Jenny tersentuh. Jenny menahan nafasnya saat Andreas kembali menciumnya lembut dan menuntut, hingga ia pun tidak berdaya dan membiarkan Andreas menguasai bibirnya. Hentikan, Andreas, Jenny memberontak kini saat Andreas sudah tidak lagi mencium bibirnya.
tapi juga mulai menciumi di leher janjangnya. "Hentikan Andreas, kumohon, atau aku akan kehilangan kendali atas perasaanku padamu." Jenny berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan kalimat itu saat Andreas mulai menciumi leher jenjangnya dan menimbulkan jejak kemerahan di permukaan leher Jenny. "Andreas, berhentilah, kendalikan dirimu, aku mohon. Andreas." Andreas akhirnya tersadar kini. Tidak ada cinta yang mengikat mereka berdua. Mereka tidak boleh bertindak lebih jauh lagi. Ia lantas beranjak dari atas tubuh Jenny dan berbaring di sebelah Jenny. "Maafkan aku." Andreas menutupi wajahnya dengan telapak tangannya dan merasa menyesal. Sedangkan Jenny hanya terdiam, membiarkan butiran air mata membasahi pipinya. Andreas berdiri menghadap jendela, memandang ke arah langit yang gelap saat Jenny tertidur dengan menghadap ke arah yang berbeda. Karena kebodohannya, mereka kembali terjebak dalam suasana canggung seperti ini. Andreas kemudian menghampiri Jenny dan duduk di sebelahnya. Ia mengusap lembut rambut Jenny tanpa berbicara. "Maafkan aku." Jenny meregangkan tubuhnya dan membalikkan tubuhnya sehingga kini wajahnya terbenam di dada Andreas. Andreas merasa sangat nyaman saat Jenny mengalunkan tangannya di atas perutnya. Ia bahkan tidur dengan bersandar agar Jenny tidak terusik olehnya karena Jenny terus memeluknya dengan erat. "Apa yang terjadi padaku? Aku merasa nyaman di dekatmu, Jenny." Jenny membuka matanya lebih dulu. Sudah jam 5 pagi tapi masih terlalu dini untuk memulai hari sampai Jenny akhirnya menyadari bahwa dia memeluk Andreas saat ini. Astaga, Jenny bergingsut menjauh saat menyadari posisi mereka. Tapi ia justru membuat kegaduhan yang membangunkan Andreas. "Akhirnya kamu bangun juga." Andreas meregangkan tubuhnya yang terasa pegal. "Kamu sungguh berat." Ucap Andreas membuat Jenny merasa semakin tidak enak. "Maaf." Jenny menundukkan kepalanya menyesal. Ia kemudian mengikat rambutnya yang masih berantakan dan membuat lehernya terlihat dan tentu saja bercak merah akibat ulahnya kemarin sore. Terlihat sangat jelas di beberapa titik di leher Jenny. "Jangan diikat, kamu lebih cantik jika rambutmu digerai," pinta Andreas. Tapi Jenny menganggapnya lain. Ia segera turun dari tempat tidur. "Andreas, kendalikan dirimu, atau aku tidak akan mandi hingga 1 minggu agar kamu tidak berbuat mesum lagi padaku," ancam Jenny. Andreas tersenyum dan beranjak untuk menarik tubuh Jenny yang mendekat padanya. "Kita ini suami istri, sayang. Aku bisa melakukan apapun pada dirimu," goda Andreas. Ia kembali mendekatkan wajahnya dan hendak mencium Jenny. "Pria gila." Pekik Jenny membenturkan kepalanya dengan kepala Andreas dan berlari pergi keluar kamar. Mereka tidak jadi menginap semalam dan memutuskan pulang setelah kejadian tidak terkendali itu. Kini Jenny berdiri di balik pintu sambil mengatur nafasnya karena jantungnya berdebar saat ini. Sampai Jenny merasa detak jantungnya kembali normal, barulah Jenny kembali memasuki kamarnya. Andreas telah kembali tertidur kini, tapi Jenny tidak dapat tidur kembali. Ia kemudian memutuskan untuk mandi dan berolahraga sebentar. Sambil berlari, Jenny tidak dapat berhenti memikirkan Andreas yang selalu muncul di dalam ingatannya. Bahkan meskipun ia sudah berlari cukup jauh dari rumahnya, tapi Jenny masih terus saja memikirkan Andreas dan segala hal mesum yang Andreas lakukan padanya. "Tenanglah Jenny, ini bahkan belum seminggu pernikahan kalian. Cinta tidak akan datang dalam waktu sesingkat itu." Jenny berbicara pada dirinya sendiri dan kembali berlari cepat lagi agar pikirannya menjadi lebih tenang lagi. Matahari masih belum terlihat, membuat suasana terasa sejuk menembus jaket olahraga yang Jenny kenakan. Lingkungan tempat tinggal ini seakan berada di puncak gunung yang sejuk dan teduh karena rumput dan pepohonan terjaga mengitari lingkungan perumahan mewah ini. Dingin sekali, Jenny menarik jaketnya lebih tinggi agar sejuknya embun pagi tidak menusuknya. Seseorang yang tidak tampak asing terlihat sedang duduk di bangku taman bersama seekor kucing berbulu tebal dan panjang berwarna hitam. Pelanggan tampan, Jenny tidak sungkan menyapa ia saat mengenali sosok pria itu adalah pria yang selalu membeli kuenya. Pria itu menatap Jenny bingung.
Ia memperhatikan Jenny dengan seksama sambil menerka siapakah gadis cantik di hadapannya ini. Sampai akhirnya pria itu teringat dengan sosok gadis penjual kue tradisional yang biasa menerobos masuk ke tempat ini. Namun penampilan gadis itu kini sungguh berubah. "Kamu penjual kue itu?" Pria itu tersenyum tidak percaya. Jenny kemudian duduk di sebelah pria berkacamata itu dan sedikit bercengkerama dengan kucing yang berada di dalam dekapan pria itu. "Kemana saja kamu? Aku sangat merindukan kue-kuemu." Pria itu bertanya dengan antusias. Sudah hampir seminggu ia menunggu Jenny di depan gerbangnya, tapi Jenny tidak pernah datang lagi. "Aku sudah menikah, jadi aku sudah tidak berjualan kue lagi," jawab Jenny. Ia merasa sedikit sedih saat mengatakan itu. Pria itu kemudian menggeser tubuhnya dan meminta Jenny duduk di sebelahnya. "Kenapa berhenti berjualan?" tanya pria itu. "Aku sudah menikah sekarang." Sungguh, pria itu terlihat kecewa. Tapi Jenny masih dengan senyum hangatnya. "Datanglah ke pesta pernikahan kami. Suamiku bilang ia mengundang semua penghuni rumah di sini." "Kamu menikah dengan salah satu penghuni di rumah di sini?" Pria itu kemudian menatap Jenny. Apakah dia seorang wanita simpanan? Jenny masih tidak terlihat menarik. Seminggu yang lalu, tapi kini ia terlihat sangat berbeda. "Yah," jawab Jenny singkat. Jenny teringat akan sesuatu jika dirinya belum mengetahui nama pria di sebelahnya itu, yang sudah menjadi pembeli kue setianya, yang dijualnya selama ini. "Siapa namamu?" tanya Jenny bersamaan dengan pria itu, membuat mereka tertawa. "Aku Alex." Pria itu mengulurkan tangannya. Jenny seperti tidak asing dengan nama itu, jadi ia tidak langsung menjabat tangan Alex, hingga Alex menegurnya kembali. "Namamu tidak asing, aku Jenny." "Benarkah? Kebetulan sekali. Cinta pertamaku juga bernama Jenny, dan kamu mirip dengannya." Raut wajah Alex terlihat menjadi murung kini. Sambil membelai kucingnya, ia menatap langit yang mulai terang. "Benarkah? Aku jadi ingin bertemu dengannya. Dia sudah meninggal 6 tahun yang lalu." Jenny mengatupkan bibirnya saat mendengar jawaban Alex. "Maaf," ucapnya menyesal, tapi Alex kemudian menunjukkan senyumnya kembali. "Aku harus kembali. Aku harus menangani sebuah kasus hari ini." Alex beranjak bangun dan tersenyum. "Kasus?" Jenny bertanya, menggantung membuat Alex terhenti. "Aku seorang pengacara," jawabnya sebelum benar-benar meninggalkan Jenny. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa berikan like-nya beserta komentar sebanyak-banyaknya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.